Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Awalan hayabina naskurullah azza wa jalla bi anani aman katsirah wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Wa thaniyan salatu wassalam ila habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nas minadh dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok 4 dapat mempresentasikan sebuah tugas dari ilmu dakwah yang berjudul problematika dakwah. Nama anggota kelompok sendiri bisa lihat di bawah. Saya Atta Majid dengan NIM 19.18252, Mas Alfian Cahaya Putra dengan NIM 19.18128 dan seterusnya. Kemudian pada tema kali ini kami membahas tentang tantangan dan problematika dakwah Islam masa kini. Problematika dakwah itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama problem, yang kedua dakwah. Nah, setiap kata ini memiliki makna sendiri-sendiri. Problem itu memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dipecahkan atau yang lainnya permasalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dakwah. Dakwah ini dari segi bahasa itu merupakan da'a yada'u, yang dari bahasa Arab da'a yaitu fi'il madhi dan yada'u fi'il mudhari yang artinya mengajak atau memanggil, mendorong atau memohon terhadap seseorang. Nah, dakwah ini menjadi suatu latar belakang dari salah satu berdirinya Muhammadiyah, yaitu tertuang pada surat Ali Imran yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi salah satu berdiri Muhammadiyah sendiri yaitu adalah mensyiarkan daripada Islam itu melalui pendidikan. Nah, terutama UAD sendiri. Nah, problematika dakwah ini, dua kata ini bisa diartikan yaitu hal-hal yang memang belum bisa dipecahkan daripada pendakwah atau dai yang dalam hal ini Islam itu sendiri. Nah, seperti apa problem-problem dakwah masa kini? Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Safwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Adaha. Problem internal tentu saja sangat banyak, beragam dan bertingkat yang bisa kita klasifikasikan ke dalam 5 kelompok dan kategori. Yang pertama adalah problem-problem, permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan dakwah internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal diri setiap dai sendiri. Yang kedua, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal setiap kelompok, golongan, organisasi, jamaah, dan pergerakan dakwah yang ada di tubuh kaum muslimin. Yang ketiga, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kalangan para dai dan kelompok dakwah secara umum. Yang keempat, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal umat Islam dan dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, dalam problematika dakwah yang bersifat internal ini terdapat arahan Al-Quran. Misalnya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 125, Quran Surat An-Nisa ayat 79, dan Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Nah, contoh problematika
dalam dakwah internal ini, kelemahan, kekurangan, dan kesalahan yang ada dalam diri sang dai atau daiyah, baik pada ilmu dan pemahaman sifat, karakter, amal, dan praktik, metode dan cara dakwah tertentu, maupun pada kemampuan-kemampuan dan potensi-potensi lain yang memiliki pengaruh penting dalam aktivitas dakwah yang diperankannya. Nah, solusinya yang pertama adalah masing-masing harus mengenali dan menyadari sisi-sisi kelemahan dan kekurangan dalam dirinya. Yang kedua, berupaya optimal semampunya untuk menutup kelemahan dan kekurangan itu. Dan yang ketiga, membatasi aktivitas dakwah dalam bidang dan aspek yang sesuai dengan kemampuan dan kelebihan dirinya, serta di saat yang sama menghindar secara hikmah dari bidang dan aspek dakwah lain, di mana ia lemah dan kurang kemampuannya di situ. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu problematika dakwah eksternal. Di sini saya memberikan 4 poin. Yang pertama adalah berupa makar yang terus-menerus dan bertubi-tubi dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, yang memiliki makna, dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan mengajarkanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Yang kedua adalah kerjasama mereka dalam membuat dan melaksanakan konspirasi terhadap Islam, dakwah Islam, dan umat Islam. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 73 yang memiliki makna orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Poin yang ketiga, keragaman cara dan strategi mereka dalam upaya-upaya menghambat, menghadang, dan menghentikan setiap perjalanan serta laju dakwah Islam dari kelompok, organisasi, pergerakan, dan jamaah manapun. Poin yang keempat, kerjasama mereka dalam membuat dan melaksanakan konspirasi terhadap Islam, dakwah Islam, dan umat Islam. Selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh dari problematika dari dakwah eksternal. Yang pertama adalah pluralisme, yaitu pluralisme agama menganggap semua agama benar. Selanjutnya ada relativisme, yaitu menafikan kebenaran atau tidak menganggap kebenaran yang absolut. Pandangan bahwa kebenaran itu tergantung pada waktu dan tempat, serta pikiran dan pandangan orang yang mengamati. Tak ada kebenaran yang mutlak. Selanjutnya adalah liberalisme, yang yaitu manusia harus bebas dari ikatan-ikatan atas nama Tuhan, atau dalam arti memisahkan manusia dan juga agama. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya problematika 3. Ya, untuk problematika ketiga ini yaitu kegelisahan dan keterasingan jiwa masyarakat modern. Dalam kerawanan moral dan etik muncul semakin transparan dalam, maka dakwah Islam sebenarnya bukan lagi masalah halal dan haram, disebabkan oleh kriteria sekarang menuntut perangkat penelitian yang bergantung pada iptek yang disebut tadi. Lahan dakwah yang perlu digarap adalah sentuhan psikologi terhadap masyarakat, dikarenakan mereka mengalami kegelisahan dan kegersangan jiwa dalam beragama. Untuk selanjutnya di sini terdapat kelemahan dakwah pada modernitas sekarang ini, yaitu yang pertama, isi dakwah yang kurang up to date, yang tidak terbaru atau yang masih lama-lama,
Dan yang kedua, kemasan yang kurang menarik sehingga pendengar akan merasa cepat bosan. Yang ketiga yaitu metode dakwah dan media yang masih lemah. Terdapat plus minusnya pada dakwah sisi modernitas ini. Maka langkah yang harus diambil dari positifnya adalah para pendakwah harus mampu melihat sebagai sebuah peluang dalam mengembangkan Islam. Serta sisi negatifnya yaitu para pendakwah harus mampu mengambil langkah agar modernitas tidak menjadi dampak kerusakan yang luas dan dalam beragama. Untuk selanjutnya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan problematika keempat, yaitu aspek spiritual melalui pola kepribadian dalam arus dakwah modernisasi. Arus modernisasi banyak disampingkan oleh pakar barat dalam mengetahui kepribadian seseorang yang dilihat melalui sisi psikologis dalam aspek spiritual Islam. Banyak ahli-ahli jiwa modern ataupun klasik yang mengesampingkan aspek spiritual dalam kajian mereka, meskipun itu sangat penting. Aspek-aspek tersebut menurut Dr. Usman Najati yang menyerukan aspek spiritual sebagai acuan kajian spiritual berdasarkan konsep Al-Quran dengan acuan analisisnya sebagai berikut. Pola kepribadian orang beriman, pola kepribadian orang munafik, dan pola kepribadian orang kafir. Pola gerakan dakwah yang ada sampai saat ini rupanya tidak memperhatikan titik keseimbangan dan proporsi terhadap nafs-nafs yang ada pada manusia, sehingga pertumbuhan nafs menjadi tidak seimbang. Nah, akibat dari pertumbuhan nafs yang tidak seimbang antara lain, dakwah tidak dimulai pada titik yang tepat, yaitu dakwah nafsiyah. Akibatnya, menghasilkan generasi yang memahami Islam secara konseptual dan teori ilmu, seperti ilmu-ilmu lain. Maka akan timbul kegagalan banyak melahirkan sarjana Islam, tetapi hanya memahaminya sebagai konsep dan teori belaka, tetapi tidak memancarkan pribadi seorang Muslim. Yang kedua, dakwah mengajak orang lain tetapi lupa akan diri sendiri. Yang ketiga, umat berhasil digerakkan dan disentuh jiwa mutmainahnya tetapi lupa diasah jiwa sawiyahnya, yang merupakan potensi kecerdasan yang menunya adalah ilmu dan informasi. Akibatnya mudah diajak menangis namun penguasaan keislamannya kurang, yang akhirnya lahir generasi yang semangat namun gagap. Yang keempat, generasi yang hanya didasari nafs lawamah dan sawiyahnya saja. Akibatnya menghasilkan pendakwah yang ingin ketenaran dan ingin terlihat kokoh. Yang terakhir, kegagalan dakwah nafsiyah menghasilkan generasi yang buta terhadap hakikat diri sendiri dan hakikat hidup sebenarnya. Selanjutnya, untuk problematika kelima. Baik, untuk problematika kelima yaitu fenomena dai dan isu-isu sosial kemasyarakatan. Pada fenomena dai dan isu-isu sosial kemasyarakatan ini dibagi 2 poin. Poin pertama yaitu fenomena dai yang sebagai catatan yang menjadi penghambat dakwah diantaranya adalah 1. Adanya kesenjangan antara dai dan makdu, tidak adanya komunikasi yang sejajar antara keduanya. Masyarakat serasa sungkan untuk mengadu masalah yang dihadapinya, sementara dai tidak tahu apa yang terjadi kebutuhan masyarakat. Dan nampaknya para dai menjadi pihak yang terlayani dan masyarakat menjadi pihak yang melayani. Poin kedua, krisis keteladanan. Sebelum mengajak sebaiknya seorang dai lebih dulu melakukan, dan sekarang ini kita mengalami krisis figur seorang dai. Karena sebagian para dai tidak konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, sehingga terkadang umat bingung dengan sikap dai tersebut. Kemudian poin ketiga, lemahnya strategi dakwah. Strategi dakwah yang dijalani para dai terasa hampa atau mendatar. Hal ini nampak bahwa kegiatan dakwah dianggap hanya sebatas ceramah di mimbar atau tabligh. Namun banyak bentuk-bentuk kegiatan dakwah yang memiliki varian-varian yang cocok untuk digunakan.
baik lewat media ataupun bisnis dan sosial budaya dan lain-lain. Kemudian untuk poin kedua yaitu isu-isu sosial kemasyarakatan. Ini diantara lain adalah 1. Kemiskinan, 2. Penyalahgunaan narkotika, 3. Eksploitasi anak, 4. Korupsi dan kolusi, 5. Global warming, 6. Fenomena bunuh diri, 7. adalah pelecehan seksual orang-orang terdekat. Kemudian akan dilanjutkan dengan problematika ke-6. Ya, selanjutnya problematika ke-6. Kerawanan moral dan etik. Kemajuan dalam berbagai bidang telah membawa dampak yang sangat besar terhadap akidah keislaman. Kemajuan itu, jika dimanfaatkan secara baik, akan mengokohkan kebenaran seseorang. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga telah membawa banyak efek negatif bagi perkembangan akidah keislaman seseorang. Berbagai macam pemikiran baru muncul yang mungkin disengaja atau tidak diadakan untuk melemahkan keyakinan akan keesaan Allah SWT. Lalu, kemaksiatan itu juga senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, ya seperti maraknya perjudian, minum-minuman keras, dan tindakan kriminal. Lalu maka ada sedikit solusi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan dari media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan. Media elektronik menjadi wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki oleh umat Islam. Lalu juga untuk mendapatkan anak-anak dan para remaja kita adalah aset yang tak ternilai. Mereka wajib kita selamatkan dari penyiksaan akidah yang terjadi akibat invasi nilai-nilai non-Islami ke dalam jantung berbagai komunitas Islam di Indonesia. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan kesimpulan. Dari saya sendiri, dari problematika yang telah dijabarkan sebelumnya, problematika dakwah saat ini menuntut dilakukannya dakwah lebih luas. Problematika dalam dakwah harus secara intensif dibicarakan, terutama tentang realitas sosial, tantangan abad informasi, ancaman kultural, dan berbagai problema ekonomi yang menghadap umat saat ini. Berbagai persoalan harus dapat diatasi dengan abad informasi yang terjadi saat ini. Dakwah pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan berbagai media untuk mengatasi problem yang terjadi secara eksternal. Kemudian, saran yang dapat digunakan untuk membantu setidaknya mengurangi problematika yang ada, yaitu berbagai upaya dapat dilakukan seperti menggunakan metode baru dalam berdakwah, terutama untuk anak muda saat ini memerlukan pengembangan dalam strategi dakwah yang ada. Mungkin segitu yang dapat saya beri kesimpulan dan saran untuk dapat membantu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Ada sebagai moderator. Baik, cukup luar biasa ya dari teman-teman sekalian. Maka dari itu saya tutup dengan pantun burung gagak, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.